Cerita dimulai memperlihatkan sekumpulan warga yang ingin memakamkan wanita yang bernama Ratna. Saat pria bernama Bahri membuka kain kafan yang menutupi mayat, tiba-tiba ia dikagetkan dengan mata Ratna yang melotot. Di tengah kepanikan Bahri, tiba-tiba hujan turun hingga membuat tiang lahat digenangi air. Namun Bahri tetap melanjutkan pemakaman sesuai ajaran Islam. Saat malam tiba, keanehan mulai terjadi di kuburan Ratna. Kemudian scene beralih sebelum kepergian si Ratna. Sesaat kemudian kita diperlihatkan Bahri dan temannya sedang memperbaiki mobil. Namun tak berselang beberapa menit mereka ditegur sang atasan untuk menyambut pelanggan yang baru datang. Dan ternyata itu adalah temannya Bahri yang bernama Hasan. Hasan yang merasa tarikan mobilnya kurang enak, ia pun menyuruh Bahri untuk melihat keadaan mobilnya. Bahri yang merasa mesin mobil masih panas, ia pun mengajak Hasan untuk ngopi dulu. Namun di tengah obrolan mereka, Hasan mengatakan bahwa desa Mekarwangi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bahri yang penasaran, ia pun menanyakan kepada Hasan. Hasan pun menjelaskan bahwa mantan Bahri bernama Ratna saat ini sedang sakit parah dan disertai dengan keanehan. Hasan juga menambahkan bahwa mereka butuh sosok Bahri di desa itu. Namun Bahri merasa sudah tidak dibutuhkan di desa itu, ia pun mempertimbangkan ajakan Hasan. Akhirnya mobil Hasan pun selesai diperbaiki. Aman. Bahri yang merasa capek, ia pun memutuskan untuk tidur. Namun tiba-tiba hal aneh terjadi. Dari segala bentuk pertimbangan, Bahri pun memutuskan untuk kembali ke desa Mekarwangi. Di tengah perjalanan, Bahri melihat ada kecelakaan mobil, namun Bahri tidak memperdulikannya. Kemudian scene beralih kepada Ibu Hesti yang terlihat sedang merawat Ratna yang kondisinya makin hari semakin memburuk. Namun tidak berselang beberapa menit, ia kedatangan tamu yang bernama Asep. Asep menyarankan Bu Hesti agar anaknya dibawa ke pesantren saja. Asep juga menambahkan jika hal itu tidak dilakukan maka akan berdampak buruk terhadap warga sekitar. Kembali kepada Bahri yang telah sampai di desa Mekarwangi. Di tengah gerimis, Bahri langsung bergegas ke pesantren yang dulunya ia menimba ilmu. Sesampainya Bahri di pesantren, ia pun disambut hangat oleh Kiai Pata. Kiai menanyakan maksud kedatangan Bahri ke pesantren. Bahri hanya bisa tersenyum mendengar pertanyaan Kiai. Tanpa Bahri mengatakan apapun, Kiai mengetahui bahwa kedatangan Bahri ke pesantren karena khawatir dengan keadaan sang mantan, yaitu Ratna. Kemudian scene beralih kepada Bahri yang mengingat masa lalunya dengan Ratna. Assalamualaikum Pak Bahri. Waalaikumsalam. Pak, ini buku yang kemarin. Makasih. Aku yang harusnya makasih, Pak. Rupanya dulunya mereka saling mencintai, namun entah apa yang membuat hubungan mereka harus berakhir. Sesaat kemudian Bahri dipanggil Mamat untuk menghadap Kiai. Bahri mengatakan kepada Kiai bahwa hidupnya telah hancur karena orang-orang terdekatnya memilih menjauh akibat Bahri telah difitnah saat meruqyah salah satu warga. Namun warga tersebut meninggal dunia. Singkat cerita, Bahri dan Hasan terlihat mengunjungi rumah Ratna. Mereka disambut Bu Hesti dengan sangat ramah. Lalu Ibu Hesti mengatakan kepada Bahri bahwa keadaan Ratna semakin memburuk. Ia juga memohon kepada Bahri agar bisa menolong anaknya. Bahri yang merasa kasihan dengan keadaan Ratna, akhirnya ia memutuskan untuk meruqyah Ratna. Namun di tengah proses ruqyah, tiba-tiba hal aneh terjadi. La ta'khuzuhu sinassamawati wa ma fil yasbahu indahu illa yuhituna bisyai'in lahu ma fis samawati indahu illa Saat Bahri merasa Ratna sudah tenang, ia pun memanggil Bu Hesti. Namun saat mereka kembali ke kamar, sontak mereka pun kaget Ratna sudah menghilang dari tempat tidur. Ratna! Ratna! Ratna? Ratna? Sontak mereka pun kaget si Ratna sudah berada di atas genteng rumah. Akhirnya dengan bantuan jarak jauh dari sang Kiai, Bahri bisa mengeluarkan roh jahat dari tubuhnya si Ratna. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata. Dan Ratna pun menghembuskan napas terakhirnya.
Kemudian kita diperlihatkan warga sedang membawa keranda mayat. Ternyata itu adalah mayat Ratna yang kita lihat di awal film tadi. Malam pun tiba, kita diperlihatkan sebuah keluarga kecil bahagia. Di tengah malam, si istri yang sedang ngidam mangga, ia pun meminta Asep mencari mangga. Demi si buah hati, Asep pun langsung OTW. Seperti kata orang tua dulu, sebaiknya kalau lagi hamil dilarang beraktivitas di malam hari. Dan benar saja, istri si Asep didatangi ular yang entah dari mana asalnya. Keesokan paginya, si Asep menceritakan kejadian yang dialami istrinya semalam kepada si Dadang. Kemudian scene beralih. Bahri yang masih penasaran dengan penyakit yang dialami almarhumah Ratna, akhirnya ia mencoba menanyakan kepada si Burhan. Lalu Burhan menjelaskan bahwa dulunya si Ratna menjadi penghibur di sebuah klub malam, dan bahkan menjadi langganan om-om karena ia primadona di tempat itu. Saat malam tiba, si Burhan yang sedang menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba ia mendengar suara yang memanggilnya. Burhan yang penasaran, ia pun mengikuti asal suara itu. Di waktu yang sama, Dadang yang baru pulang dari tongkrongan, tiba-tiba motornya terasa berat. Kemudian scene beralih kepada Burhan yang diajak istri untuk malam Jumatan. Namun saat melakukan ritual mantap-mantap, si Burhan lagi-lagi mengalami keanehan. Singkat cerita, istri si Burhan yang baru masuk ke kamar, tiba-tiba ia melihat si Burhan telah mendiskon umur dengan cara gantung diri. Tahan mereka, tahan. Saat Bahri sedang mengatasi santri yang kerasukan, tiba-tiba ia dipanggil untuk menghadap Kiai. Dan ternyata Kiai tinggal menunggu waktu untuk meninggalkan dunia fana ini. Saat terakhir Kiai, ia memberikan tasbih miliknya kepada Bahri, dan si Kiai pun meninggal dunia. Keesokan harinya, saat Bahri dan warga menyolatkan mayat Kiai, mereka dikagetkan dengan gerombolan si Dadang yang meminta Bahri untuk meninggalkan desa Mekarwangi. Kemudian scene beralih memperlihatkan seorang perempuan bernama Sita mengunjungi kuburan Ratna. Sontak ia kaget dengan keadaan kubur si Ratna. Singkat cerita, Bahri yang mau pulang ke Jakarta, ia merasa iba dengan perempuan yang sedang menangis. Bahri memberanikan diri untuk menanyakan apa yang terjadi kepada si perempuan itu. Lalu perempuan itu menjelaskan kepada Bahri, dulunya ia rekan kerja si Ratna waktu di kota. Ia juga mengatakan si Ratna sedang diperas si Burhan, karena kalau tidak, si Burhan akan membocorkan pekerjaan si Ratna kepada warga desa. Ia juga mengatakan bahwa si Ratna memakai susuk yang dipasang oleh salah satu warga yang ada di desa Mekarwangi. Mendengar hal itu, si Bahri mengurungkan niatnya untuk balik ke Jakarta. Sesaat kemudian, si Bahri dihadang Asep dan temannya. Namun si Bahri yang punya keahlian bela diri, ia pun bisa mengalahkan si Asep. Bahri memaksa si Asep untuk mengungkapkan yang memasang susuk kepada Ratna. Dalam keadaan terpaksa, si Asep mengatakan bahwa dalang dari semua ini adalah si Dadang. Akhirnya Bahri dan Hasan mendatangi rumah si Dadang. Saat Bahri masuk ke rumah Dadang, tiba-tiba ia dihajar Dadang pakai balok hingga membuat ia tak sadarkan diri. Bahri. Seraka eta tak pernah buat. Saat si Dadang mau memulai ritualnya, tiba-tiba Bahri bangun saat mendengar nasihat Kiai. Doa itu bukan La ilaha illa anta. Dengan satu pukulan, si Dadang langsung modar, dan si Dadang pun ikut terbakar. Ratna sudah dimakamkan dengan layak, berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahri yang baru selesai mendoakan si Ratna di kuburan, ia didatangi aparat kepolisian. Mereka menanyakan bahwa mayat Hasan akan dibawa kemana, karena kebetulan si Hasan sudah tidak punya keluarga. Bahri yang merasa heran menanyakan apa yang terjadi kepada Hasan. Lalu polisi menjelaskan si Hasan mengalami kecelakaan mobil beberapa minggu lalu, hingga membuat ia koma dan akhirnya meninggal dunia.
Ternyata kecelakaan pada malam itu adalah mobil yang dikendarai Hasan. Ternyata yang menemani Bahri selama ini bukanlah Hasan, melainkan jin Korin menyerupai Hasan. Dan film pun berakhir.